ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di majelis ilmu ini dengan tanpa halangan apapun. Semoga kesempatan yang baik ini senantiasa dilimpahkan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ushulul Iman karya Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sampai pada hadis yang ke-34. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa fi sahihain an Imran ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari Imran ibn Husayn, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Iqbalul bushra ya Bani Tamim, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Qalu qad saddaqtana fa'atina, maka kami pun menjawab, sungguh engkau telah menyampaikan kabar gembira pada kami, maka berilah kabar gembira itu untuk kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqbal busra ya ahlal Yaman, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Qalu qad qabilna,
Akhirna an awwali hadzal amr. Penduduk Yaman berkata, sungguh kami telah menerima kabar gembira itu. Maka tolong beritahu kami tentang awal mula urusan alam semesta ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Allahu qabla kulli syai." Sebelum adanya segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai'. Dan Allah telah menulis dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz penyebutan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Qala bani Adam, faqala Imran bin Husain bercerita, setelah itu ada orang yang datang menghadapku. Orang itu berkata, wahai Imran, in halat naqatuka min iqaliha. Untamu terlepas dari ikatannya. Kalau Imran kemudian bercerita, wafartu fi asariha, wal adri ma kana ba'd. Aku langsung keluar mengikuti jejak langkah unta itu. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Barakallahu. Hadis ini karena bid'ah termasuk hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Khalq, juga disebutkan dalam Sahih Muslim tentang hadis ini. Barakallahu. Dalam hal ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, basyira wa nadhira. Sebagai pembawa kabar gembira, maksudnya beliau menyampaikan kabar gembira berupa jannah bagi orang yang mempelajari agama Islam ini dan mengamalkannya. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud kabar gembira adalah al-jannah, dan cara mendapatkan ialah al-fiqhu bid-din wal amalu. Pelajari agama ini dan mengamalkannya. Tugas tersebut juga sebagai pemberi peringatan wa nadhira, dan peringatan yang beliau sampaikan ialah neraka dan sebab masuk dalam neraka, yakni tarkul fiqhi fid-din wa tarkul amal bih. Tidak mau mempelajari agama ini dan tidak mau mengamalkannya. Oleh sebab itulah Rasulullah ketika berdakwah kepada Bani Tamim
Beliau hanya menyampaikan iqbalul busra ya Bani Tamim. Terimalah kabar gembira ini wahai Bani Tamim. Yakni hendaklah kalian memilih jannah dan sebab-sebab untuk mendapatkannya wahai Bani Tamim. Juga ketika berdakwah pada ahlul Yaman, penduduk Yaman, beliau juga menyatakan iqbalul busra ya ahli. Terimalah kabar gembira ini, yakni kabutlah jannah surga dan amalkanlah amalan yang bisa menyebabkan kalian mendapatkan jannah. Itu maksudnya demikian. Ya, kemudian pada berikutnya dalam hadis ini terdapat keutamaan Bani Tamim dan penduduk Yaman yang beriman. Bani Tamim ada di Saudi. Yaman ya, di Yaman. Ya. Nah. Baik. Kalau orang dari Bani Tamim dengan istilah At-Tamimi, ya. Nah. Mengapa mereka memiliki keutamaan? Karena dalam hadis ini disebut secara khusus, dipanggil secara khusus. Iqbalul busra ya Bani Tamim. Iqbalul busra ya ahlal Yaman. Dan keutamaan yang lain, mereka menerima dakwah Rasul. Qad basyartana fa'atina. Kata Bandamu. Al-Yaman mengatakan qad qabilna. Kami menerima kabar gembira dari engkau. Ya. Nah. Menunjukkan mayoritas penduduk Bani Tamim dan Ahlul Yaman menyambut dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Ini keutamaan secara khusus untuk Bani Tamim dan Ahlul Yaman karena kebanyakan mereka menyambut dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah terkait dengan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini. Makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini sebelum menciptakan yang lain? Ini permintaan Ahlul Yaman, penduduk Yaman. Fa'akhirna an awwali hadzal amr. Kalau Allah al-awwal wal akhir, nah kita lihat permasalahannya. Tapi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini itu apa? Dalam hal ini disebutkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ialah al-ma, air. Setelah itu baru pas. Nah, kana Allah qabla kulli syai' wa kana arshuhu 'ala al-ma. Wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai'. Jadi Allah ada sebelum yang lainnya ada. Setelah itu Allah bersemayam di atas arsy-Nya dan arsy-Nya di atas air. Lalu kemudian Allah menulis apa saja yang terjadi di alam semesta ini. Untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayat terlebih dahulu sebelum arsy. Ada riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa Tirmidzi. Annal ma'a khuliqa qabla al-arsy. Sungguhnya air
itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ars. Namun riwayat ini dhaif karena ada rawi yang namanya Waqi' Ibnu Ud majhul. Namun berdasarkan qarinah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Imran Ibnu Husain tadi, bahwa memang betul Allah menciptakan ayat dulu dan ars. Maka ars walal mungkin ars ya dulu, kemudian apa ini? Ayat tidak mungkin. Ayat dulu baru ars di atasnya. Allah semayang. Lalu bagaimana dengan riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan awal ma khalaqa Allahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah cipta di alam ini al-qalam. Pena yang ada di Lauhul Mahfuz, bukan pena-pena yang di dunia. Ya. Nah. Ini riwayat sahih. Riwayat At-Tirmidzi wa Ahmad. Maka sebagian ulama menyatakan ini tidak bertentangan dengan hadis dari Imran Ibnu Husain dari riwayat Bukhari Muslim tadi. Yang dimaksud dalam hadis ini ialah al-qalam memang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu setelah adanya ars dan bukan berarti yang pertama kali, cuma pertama setelah adanya ars dan sebelumnya. Ya, wallahu ta'ala bersuara. Dalam masalah ini memang terjadi perbedaan pendapat yang wajar dalam ulama, ya. Nah, namun bagaimana ini sendiri, bahwasanya yang pertama kali dikatakan oleh Allah ialah ayat kemudian Arab. Setelah itu Allah ciptakan al-qalam, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya takdir itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, tinggal pelaksanaannya saja. Tinggal apa ini? Kejadian yang sesuai dengan apa yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Kita semua iman takdir Allah itu dengan cara tadi. Bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terlewat. Kullu syai' segala sesuatu, tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang peristiwa yang terjadi yang tak tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak ada. Semuanya yang terjadi tertulis di mana ini? Lauhul Mahfuz. Keyakinan yang wajib diyakini. Nah, jadi salah kalau sampai ada orang yang berkata ketika dia berkaca, ya mukanya jelek dia. Nah, ini saya penciptaannya di luar koridor takdir Allah. Ya.
Dalam tafsir saya sebutkan sampai, ya, tapi yang keluar adalah jadi keluar dari tafsir. Yang benar ialah sadar Muhammad Safa. Semuanya takdir Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Berkata jelek kita terima. Nah, ini mati saja. Nah, barakallahu. Cocok sudah pas, ya. Nah, seandainya wajahnya saja yang diganti, barakallahu itu enggak cocok dengan anggota tubuh yang lain, jadi unik juga. Ya, jadi tepat pasangannya dari ujung abang ke kaki, ya. Ya, dinikmati saja. Ini sudah terbaik, lebih baik daripada makhluk yang lain. Ya, nah, lebih baik daripada penampilan bangsa jin, ya, yang memang Allah tetapkan jelek-jelek. Ya, nah, maksudnya tidak ada yang jelek-jelek. Masing ganteng-ganteng manusia. Sejelek-jelek manusia itu paling ganteng di kalangan manusia. Ya. Ada jin yang menampakkan diri dalam bentuk manusia yang ganteng, itu pinjam bodinya manusia. Nah, bukan bodi aslinya jin. Ya. Nah, lebih syukur saja. Baik. Wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai'. Selanjutnya, hadis yang ke-35. وعن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن جده قال dari Jubair ibnu Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Badui itu berkata, ya Rasulullah, jaidatil anfus. Ya Rasulullah, banyak orang yang sudah kesusahan. Wada'atul ayat. Banyak keluarga-keluarga yang terlantar. Wa nuhikatil amwal. Telah banyak harta benda yang musnah. Wa halakatil an'am. Telah banyak binatang ternak yang binasa, punah karena kemarau panjang, ya. Fattaqi lana rabbak. Mintalah air hujan untuk kami kepada Rabb. Fa inna nastasfi'u bika 'ala Allah wa billahi 'alaika. Sungguh kami meminta syafaat kepadamu atas Allah dan dengan sebab syafaat Allah atasmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihaka, adadri ma taqul?" Silakan. Tahukah kamu apa yang kamu ucapkan tadi? Wa saddaqa Rasulullah fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Rasulullah kemudian membaca tasbih
dan selalu membaca tasbih sampai hal itu terlihat di wajah para sahabat beliau. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Wahai innahu la tasma'u billah ala ahad min khalqi. Sya'nullahi a'zam min dzalik." Celaka, sungguh tidak boleh meminta syafaat dengan atas nama Allah untuk seorang pun dari makhluknya. Perkara Allah lebih agung daripada itu. Waiha, kata Allah, celaka. Tidakkah engkau tahu siapa Allah? Inna arsyahu ala samawati. Sesungguhnya arsy Allah ada di atas langitnya. Lahakada, seperti ini. Wa qala fi asabihi mithla al-qubba alayh. Wa innahu la yaqtu bihi atibur rahli fil ardi. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan jari-jarinya seperti kubah, ya, di atasnya. Dan sungguh arsy la yaqtu bihi atibur rahli fil ardi. Ada suara getaran seperti getaran kendaraan yang dirasakan oleh orang yang menunggangi. Nah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini Khalid bin Abdullah sebetulnya ingin menjelaskan tentang larangan istisqa' billah ala ahad. Yani meminta agar Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada seseorang. Ya. Namun hadis ini setelah cek sanadnya, sanadnya baik. Di antara alasan hadis ini baik ialah Jubair ibnu Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im ini baik. Alasan yang kedua, dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ibnu Ishaq yang meriwayatkan hadis ini secara an-ana. Sampai itu Ibnu Ishaq mujallid termasuk rawi yang biasa menyembunyikan rawi lain, menyamarkan rawi lain. Nah, sehingga hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam kitab Hilalul Jannah. Oleh sebab hadis ini dhaif, maka kita tidak perlu terlalu dalam untuk mempelajari kandungan isinya. Ya, cukuplah hadis-hadis yang lain yang sahih tentang masalah ini. Namun hadis ini maknanya sahih. Disyariatkan istisqa, ya, minta ujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi apa? Kemarau panjang. Nah, barakallahu. Dan itu disebutkan banyak sekali dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini. Istisqa. Jadi harus dengan hadis apa ini? Hadis ini. Allah Ta'ala bersuara. Hadis berikutnya. Yang ke-36. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
Dari Abu Hurairah semoga Allah Taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman, ini tadi hadis al-hadis al-qudsi, kadzabani ibnu Adam, ibnu Adam telah mendustakan aku, walam yakun lahu dzalik, padahal dia tidak boleh melakukan hal itu. Wa katamani, ibnu Adam telah mencelaku, walam yakun lahu dzalik, padahal dia tidak boleh melakukan itu. Amma takdzibu iyaya, adapun ibnu Adam mendustakan aku, faqauluhu la yu'idani kama bada, dia menuduh bahwa aku tidak bisa mengembalikan Bani Adam seperti pertama kali aku menciptakan mereka. Ketika sudah mati, Bani Adam menuduh aku tidak mampu mengembalikan mereka bagaimana semula. Walaysa awwalul khalqi bi ahwan alayya min ayadati. Tidak ada satupun makhluk yang pertama ini yang lebih ringan bagiku, ya, untuk mengembalikannya. Artinya makhluk yang pertama kali yang aku ciptakan ringan bagiku untuk mengembalikannya bagaimana semula, apalagi yang lain, ya. Wa amma satmu iyaya, adapun Bani Adam yang mencelaku, faqauluhu adalah ucapan Bani Adam, ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Wa 'alal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal aku ialah satu, as-samad, yang tidak punya anak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara denganku siapapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, barakallahu. Baik. Hadis ini khana bina azakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, larangan mendustakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingkari adanya hari kebangkitan. Orang yang mengingkari hari kebangkitan itu tidak percaya kepada yang mendustakan kekuasaan Allah, bisa mengembalikan makhluk seperti semula setelah semuanya baik mati. Ini dilarang, ya, termasuk mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari al-ba'ts, kebangkitan, ya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah yang kedua. Larangan mencela Allah dan meyakini Allah punya anak.
termasuk kekufuran juga. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menganggap bahwasanya Uzair ialah ibnu Allah. Nah, seperti orang Nasara yang menyatakan bahwasanya Isa ibnu Allah, Nabi Isa ialah anak Allah. Padahal Allah itu Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Ahad dan As-Samad. Urusan nama-nama Allah penting, ya, karena harus ada nas yang jelas bahwa itu ialah nama Allah. Hadis memuat dalil tentang nama Allah Al-Ahad dan apa ini? As-Samad. Apa artinya Al-Ahad? Yang Maha Satu. Satu bukan dua, satu bukan tiga, tiga bukan satu, dua bukan satu, ya. Nah, dengan logika apapun tidak ada tiga itu satu, dua itu satu, satu dia satu, bukan dua, bukan tiga. Ya, nah, kemudian As-Samad apa makna As-Samad? Tempat tergantung semua kebutuhan. Nah, boleh. Alladzi yusmatu fil hawaij. Tempat tergantung semua kebutuhan. Juga artinya ajaib al-baqi, yang maha kekal abadi. Ya. Baik. Hadis berikutnya 337. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bukan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Wa amma kasmuhu iyaya fa qawlu li walad subhani an attakhidha sahibatan aw walada. Rawahu al-Bukhari. Adapun cara Bani Adam mencelaku ialah ucapan mereka, aku punya anak. Maksud aku tidak pernah menjadikan istri dan juga anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, itu ini riwayat menjadi pelengkap dan penguat riwayat sebelumnya. Faedahnya baik. Sama. Hadis berikutnya. Yang ke-38. Walahuma ana fi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman. Ini al-hadis itu juga. Yu'dini ibnu Adam. Ibnu Adam telah menyakiti aku. Dia subur jahara. Dia suka mencaci maki masa. Warat jahara. Padahal akulah masa. Dia fil amr. Di tangankulah segala urusan. Uqallibul laila wa nahar.
aku membalik-balikkan malam dan siang. Nah, dalam hadis ini terdapat larangan untuk mencaci maki atau mencela massa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa kebiasaan bangsa Arab itu mencaci maki dan mencela massa ketika terjadi peristiwa-peristiwa atau bencana-bencana, kematian, ya, atau kerusakan alam dan lain sebagainya. Mereka biasa mengatakan, ya, nah, ya, khaybat jah, ya, masa yang jelek, ya, gitu, ya, di masa-masa yang jelek, ya, nah, masa yang buruk, ya, nah, Assalamualaikum apalagi itu. Cuaca yang ekstrem maupun yang jelek, nah ya, mencaci maki terhadap masa dan cuaca. Ini jelas. Adapun makna firman Allah dalam hadis ini, "Ana-jaru akulah masa." Bukan berarti masa itu adalah Allah, bukan. Maknanya, bagaimana yang jelas oleh para ulama, ain fa'ilun nawazil wal hawadith wa khaliqul kainat. Allah lah yang melakukan, yang menetapkan segala macam peristiwa yang ada di masa. Sehingga kalau orang mencaci maki masa, sama saja dengan mencaci maki Allah yang mengaturnya. Ya, orang dia ada orang punya perusahaan, ya, terus perusahaannya dijelek-jelekan, sama saja dengan menjelekkan apa? Perusahaan apa yang tembok? Siapa enggak? Jadi yang dimaksud anak jarak itu bukan berarti Allah itu ialah masa. Allah ya Allah, masa ya masa, makhluk, ya. Nah, maksudnya Allah lah penguasa masa. Nah, jadi kalau mencaci maki masa, menjelek-jelekan cuaca, iklim dan sebagainya, nah, tapi menjelek-jelekan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur itu semua. Harusnya itu kalau tertimpa musibah dan yang lain sebagainya, wala yalumanna illa nafsuh, jangan mencela kecuali dirinya. Salahkan diri sendiri, koreksi diri sendiri, ya, muhasabah. Tidak malah menyalahkan apa? Cuaca atau masa, ya, narkotik. Paham ya? Ya ini di antara aktivitas negatif orang yang suka mengikuti perkembangan cuaca. Orang yakin dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya boleh supaya tahu berdasarkan perkiraan ini, ya itu, ya. Nah, jadi itu ada sebab, ya. Kata Allah dimakan banjir. Pasti ada sesuatu di sana, ya. Bisa menyalakan apa ya? Alat cuaca, ya. Nah, salahkan diri sendiri. Allah yang menciptakan semua. Ya, nah, memang setiap peristiwa itu ada penyebabnya. Dan penyebab yang paling penting yang harus diyakini oleh manusia ialah
jauhnya manusia dari agama Allah. Dan itu yang jarang ditonjolkan, ya. Yang sering itu ya itu terjadi pemanasan global semacamnya, wajah yang jelek, boleh supaya gitu, ya. Nyalakan bukan nyalakan dirinya, bukan nyalakan keadaan yang rusak, bukan, tapi nyalakan apa ini? Alam sekitar, ya. Nah, nyalakan gimana, ya? Nah, seandainya terjadi pemanasan global yang bikin panas itu siapa? Enggak. Yang menyebabkan semuanya terjadi siapa? Ya Allah. Tapi ada sebabnya juga. Nah, kerusakan yang dilakukan oleh manusia, baik di lautan maupun di darat, ya kan? Kalau udaranya nggak bisa, ya, Barakallahu jangan salahkan apa ini? Salahkan manusianya, ya, nah, ya, sebagai pabrik, ya, nah, asapnya itu ya, nah, sehingga menjadi tidak berkah. Ya, siapa yang bikin pabrik? Manusia, ya, nah, nyalakan pabriknya, nyalakan apa ini? Udaranya, nah, nyalakan udaranya, ya, nah, udara agak salah, ya. Naam, udara asli segar, ya, naam. Barakallahu yang bikin gak segar itu ialah ulah manusia sendiri, ya. Kayak kalau kita memperhatikan syariat, insyaallah kita gak asal ngomong, gak asal bunyi. Karena kalau ngomong, ternyata omongan kita menyakitkan Allah Subhanahu wa taala. Yu'dini ibnu Adam, dia sebutkan. Dan Adam suka menyakiti aku. Dengan mencaci maki baik, ya, itu nggak boleh, dilarang. Ya, jadi kalau ternyata udaranya masih sangat berpendirian, kita istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengambil manusia, ya. Memang senang sama pabriknya yang menghasilkan penghasilan dan sebagainya, ya sudah, nggak usah mencaci maki. Kamu suka kerja di situ kok, biar naam. Apa? Udaranya kayak gitu, kamu senang aja kok, nggak apa-apa. Kalau kamu pakai udaranya, kamu suka di situ, ya, nah, nikmati saja, ya, nggak, hukum, kan begitu ya. Terus adanya nggak suka, itu tinggalkan pabriknya, cari pabrik yang tidak ada atapnya, ya, nggak, apa gaya, hah? Nggak ada ya, hampir semuanya ke atap ya, nah. Nah, jadi jangan salahkan alam, jangan salahkan cuaca atau udara yang lain di saat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, salahkan diri kita sendiri, ya. Seperti itu yang penting jangan saling menyalahkan, ya. Nah, yang paling penting kita gimana supaya ada, ya. Nah, suka salahkan, ya. Nah, salahkan diri sendiri, ya. Nah, kalau mau menikmati ya sudah, ngomong, ya. Nah. Omong kerasan di pabrik, ya sudah dengan banyak omong, ya, nah, tinggal pakai masker, selesai, ya, nah, ini omong mana lagi, ya, pabrik apa, ya, nah, di pabriknya sendiri di pabrik, ya, nah, baik, jadi itu yang dimaksud. Uqallibul lail wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang malam dan siang. Semuanya adalah menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, ya, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salahkan malam, jangan salahkan siang, jangan salahkan masa, ya. Nah, ini semuanya itu kalau kita celah, berarti kita mencela Allah yang mengatur semua, ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.